Ya, pemirsa, gedung DPRD DKI Jakarta disemprot disinfektan usai ditemukannya kasus positif COVID-19. Kantor DPRD akan ditutup selama 5 hari ke depan. Jelang Hari Raya Idul Adha, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di beberapa rumah ibadah di Jakarta. Gedung DPRD DKI Jakarta Rabu pagi disemprot disinfektan untuk memutus rantai penyebaran corona. Penyemprotan dilakukan di 2 gedung, yaitu di gedung fraksi lantai 9 serta ruang rapat paripurna, serta area gedung lainnya selama 3 hari berturut-turut. Kantor ini juga ditutup selama 5 hari ke depan mulai 29 Juli 2020. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur di beberapa masjid, salah satunya Masjid Al-Ihsan di Jalan Pondok Kelapa, Duren Sawit pada Rabu siang. Petugas menyemprot berbagai sudut area masjid seperti tempat wudhu, tempat pelaksanaan ibadah, tangga, dan lokasi lainnya. Penyemprotan ini dilakukan atas permintaan warga agar nantinya pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha dapat terbebas dari penyebaran COVID-19. Hari ini kita ada 8 titik, 3 masjid serta 5 musola. Oh, kita tiap hari untuk penyemprotan schedule sudah terjadwal. Setiap hari kita melakukan penyemprotan di setiap RW. Jadi sasarannya rumah ibadah dahulu. Nah, untuk besoknya baru kita untuk sekolah-sekolahan. Meski telah disemprot disinfektan, petugas meminta pihak masjid untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak saat pelaksanaan sholat berjamaah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan anggota DPRD Purwakarta dan staf menjalani tes swab setelah salah seorang pimpinan DPRD positif COVID-19. Sejumlah pejabat termasuk Bupati Purwakarta juga telah tes swab dan dinyatakan negatif COVID-19. 45 anggota DPRD dan 46 staf kesekretariatan Dewan menjalani tes swab di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Pemeriksaan massal ini dilakukan setelah seorang pimpinan dewan berinisial W dari fraksi PDIP dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. W kemudian menjalani isolasi mandiri dan termasuk kategori orang tanpa gejala. Sebelumnya, sejumlah pejabat termasuk Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, juga menjalani tes swab karena kerap bertemu dalam satu ruangan dengan W. Ane dinyatakan negatif COVID-19. Ya, pemirsa, sejumlah calon penumpang kereta api mengikuti rapid test di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Rapid test diperlukan sebagai syarat sebelum menggunakan kereta api jarak jauh. Rapid test yang digelar PT Kereta Api Indonesia diikuti sejumlah calon penumpang sebelum perjalanan dengan kereta api pada Rabu pagi. Rapid test digelar untuk memudahkan calon penumpang mendapatkan hasil tes dan sebagai persyaratan untuk perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Selama 3 hari pelaksanaan, lebih dari 1.000 calon penumpang sudah mengikuti rapid test di stasiun Senen ini. Setuju banget sih, merasa terbantu banget. Karena kalau di luaran kita pakai harganya masih sekitar 300.000, sedangkan di sini 85.000 itu sangat membantu banget. Sebenarnya agak nyesal sih, maksudnya ternyata di hari ini ada di Gambir juga dibuka dan lebih sepi. Kalau tahu gitu saya mendingan tadi ke Gambir. Iya, jadi info dari keretanya kayaknya kurang cepet deh. Jadinya tadi aku ngantri dari jam 7 tuh lumayan lama banget. Oke. Dan ini Mbak, Bagi para calon penumpang dapat melakukan rapid test jika sudah mempunyai kode booking dan langsung mendapatkan surat hasil rapid test dari Sinergi BUMN. Biaya rapid test ini seharga Rp85.000 yang dilaksanakan setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Agus Prasetyo, Edi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tergerak untuk membantu pemerintah menghadapi penularan COVID-19, MNC Peduli melaksanakan rapid test gratis di kawasan MNC Center, Jakarta Pusat. Selain menyasar karyawan MNC Group, rapid test juga diikuti oleh masyarakat umum.
MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya untuk menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Kali ini melalui pelaksanaan rapid test gratis yang merupakan hasil kerjasama dengan MNC Media, Smart Payment Indonesia, dan Home Care 24. Rapid test yang dilaksanakan tanggal 29 hingga 30 Juli 2020 di kawasan MNC Center Kebon Sirih ini menargetkan 1.000 peserta dari karyawan MNC Group dan masyarakat umum. Tentunya kalau rapid test ini kan sebagai satu screening method ya, jadi terutama untuk OTG, orang yang tanpa gejala gitu, bagus untuk kita rapid test supaya kita bisa tahu mereka tuh reaktif nggak ya gitu, dan kalau misalkan reaktif kita bisa langsung tindak lanjut melakukan swab test agar bisa lebih dikonfirmasi gitu orang ini beneran terpapar COVID atau tidak. Ini adalah kerjasama yang baik antara MNC Peduli dengan Home Care 24 selaku penyelenggara rapid test ya, di mana kami sangat peduli terhadap masyarakat, khususnya masyarakat umum dan juga lingkungan karyawan MNC Group dan MNC Peduli, supaya kita berbagi juga bisa melakukan rapid test gratis. Sebelumnya MNC Peduli bersama MNC Media, Spin, dan Home Care 24 juga telah menggelar rapid test pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020 di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bagi Anda yang ingin mengikuti rapid test gratis, bisa mendaftar secara online. Jadi tahapnya itu cukup mudah ya, kita download aplikasinya Home Care, itu ada di Google Play Store, terus setelah itu registrasi, kita dapat barcode-nya. Nah pada hari hanya kita sudah ditentukan untuk datang jam berapa. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari berdonasi bersama MNC Peduli. Berapapun sumbangan yang Anda berikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mencatat hingga Juli 2020 angka pengangguran di Indonesia bertambah 3,7 juta. Akibat pandemi COVID-19, pengangguran meningkat hingga 50%. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Juli 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran hingga 3,7 juta orang. Jika ditotal dengan jumlah pengangguran yang sudah ada berjumlah 7 juta orang, maka jumlah pengangguran saat ini melampaui 10 juta orang. Pandemi COVID-19 berdampak pada pemutusan hubungan kerja jutaan pekerja, termasuk usaha-usaha yang gulung tikar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menegaskan angka pengangguran meningkat hingga 3,7 juta orang. Pemerintah menyiapkan berbagai upaya untuk menurunkan angka pengangguran melalui program yang berdampak pada pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Program-program akan menyasar beberapa sektor seperti industri pariwisata, reformasi sosial seperti bidang kesehatan dan pangan. Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya. Sekitar 3,7 juta dalam hitungan Bappenas, 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar karena sekarang itu kita sekitar 7 jutaan, jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap hal seperti ini kita bisa atasi. Pemerintah optimis pada tahun 2021 angka pengangguran akan dapat diturunkan secara bertahap. Bappenas saat ini tengah mendesain sektor-sektor yang terkena pandemi. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kalangan meminta pemerintah segera lakukan langkah tepat dalam penyerapan tenaga kerja dengan berbagai program-program insentif bagi industri. Data Bappenas, angka pengangguran telah bertambah 3,7 juta orang akibat pandemi COVID-19. Pengamat ekonomi Core Indonesia Muhammad Faisal memprediksi di kuartal 3 2020 total pengangguran akan mencapai 9,3 juta orang. Langkah cepat harus diambil pemerintah guna mendorong industri bergerak sehingga mampu
menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga harus memberikan stimulus bagi masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh positif. Dari perhitungan kami sebetulnya bahkan tambahan angka pengangguran itu malah bisa mencapai range-nya antara 4,3 sampai 9,3 juta jiwa. Untuk di triwulan kedua saja ya. Nah itu jadi saya pikir bisa sampai segitu karena ini kan masalahnya semakin lama wabah dan semakin lama tekanan terhadap ekonomi, tentu saja kalau tidak segera diatasi ini akan makin lama pelaku usaha yang akan kehilangan bisnisnya, dan juga kalau dia berupa sektor formal atau bahkan juga informal akan banyak yang harus mem-PHK karyawannya kalau dia melakukan efisien. Ya, pemirsa, Indonesia telah menembus angka 104.432 kasus positif. Angka tersebut menempatkan Indonesia posisi ke-24 dunia dengan kasus COVID-19 tertinggi. Dengan banyaknya jumlah kasus ini, seperti apakah protokol Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada Jumat 31 Juli 2020? Saksikan Prime Show with Ira Kusno, pemirsa, tembus 100.000 Indonesia SOS pada hari ini pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hentikan proses peninjauan kembali kasus terpidana hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.